Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 127. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taqu fi dhaiqin mimma yamkurun. Bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Jadi Rasulullah itu mendapat tugas dari Allah itu untuk memberi peringatan kepada manusia yang menyimpang. Tugas dari Allah kepada Rasulnya itu menyeru manusia untuk kembali kepada aturan Allah. Namun demikian, meski beliau itu utusan Allah, ternyata tidak semua itu menerima seruan dari Rasulullah. Ada yang menolak dengan sangat keras, ada yang menentang seruan Rasulullah, bahkan berulang kali merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Oleh karenanya Allah perintahkan kepada nabinya untuk terus bersabar. Bersabarlah kamu wahai Muhammad, artinya teruslah memberi peringatan meski ada yang menolak peringatanmu, meski ada yang tidak mengikuti seruanmu. Jangan hanya gara-gara ada yang menolak seruan kebenaran darimu, terus kamu menjadi berhenti tidak lagi berdakwah. Maka sabarlah kamu, dan kamu itu bisa bersabar semata-mata karena pertolongan Allah. Kita ini tidak akan bisa bersabar Bapak Ibu kecuali kalau Allah menolong kita. Kalau Allah melapangkan hati kita, melapangkan dada kita, sehingga kita bisa bersabar. Kalau ada seseorang yang bisa bersabar, ketahuilah pertolongan Allah berarti turun. Lah kita juga bisa mengukur diri kita. Kalau kita ini belum bisa bersabar tanpa batas, berarti pertolongan Allah bisa jadi belum turun kepada kita. Bukan berarti Allah tidak mau menolong kita, hanya kita belum mau ditolong oleh Allah. Itu perintah Allah pada nabinya, sabar, tetap terus berdakwah. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Wahai Muhammad, berilah terus peringatan. Innama anta mudzakir, karena sesungguhnya kamu itu diutus hanya untuk memberi peringatan. Kamu tidak bisa menguasai hati seseorang. Maka teruslah beri peringatan, jangan bosan, jangan emosi, jangan marah, terus bersabar. Sampaikan kebenaran-kebenaran tentang din ini. Meski banyak yang menolak, banyak yang tidak menerima, teruslah kamu memberi peringatan, terus berdakwah, dan jangan berhenti berdakwah, dan jangan pula bersedih hati atas penolakan mereka, dan jangan pula bersedih hati atas rencana-rencana makar yang telah mereka rencanakan. Karena ada Allah yang Maha Penolong. Nah, itu maksud dari An-Nahl 127. Sama dengan kita berdakwah kebenaran Al-Quran dan Sunnah ini, ada yang tersentuh hatinya sehingga menerima dakwah ini, ada yang membenci, ada yang menolak, bahkan ada yang memfitnah saking bencinya. Meski semua manusia benci, tetap kewajiban kita terus berdakwah, kewajiban kita terus memberi peringatan tentang kebenaran dinullah ini. Meskipun banyak manusia yang tidak suka, dakwah kita ini karena Allah, bukan karena manusia.
Manusia suka atau tidak suka, menerima atau tidak menerima, itu sudah bukan urusan kita. Urusan kita itu tunaikan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu dakwah Quran, dakwah sunnah, itu kewajiban kita. Kalau kita tidak berdakwah tentang itu, berdosa kita. Karena sebagai seorang muslim kita punya kewajiban untuk mendakwahkan Quran, mendakwahkan sunnah. Perkara manusia menerima atau tidak sudah bukan urusan kita. Perkara semua manusia menolak, itu urusannya dengan Allah, bukan urusan kita. Kita tidak boleh bersedih hati hanya gara-gara ditolak, hanya gara-gara dibenci. Kita tidak boleh berhenti dakwah hanya gara-gara difitnah sebagai aliran sesat, sebagai menungso totonane angel dan lain sebagainya. Hanya gara-gara itu terus grantes bersedih, wis nek ngono berhenti dakwah, radione pateni, TV pateni, wis meneng cep. Ben ngopo, ben menungso seneng kabeh dengan kita. Kita tidak peduli dengan itu semua. Yang kita pedulikan dalam dakwah kita, fokus kita hanya sejauh mana Allah meridhai dakwah kita ini. Selama Allah ridha, terus kita berjalan. Terus dakwah kita lancarkan, meski semua manusia benci. Ya. Tolak ukur kita, fokus kita bukan kecintaan ataupun kebencian manusia terhadap kita. Semaksimalnya kita suarakan Quran dan Sunnah. Perkara manusia benci semua, biarkan. Terus kita berdakwah. Kita tidak akan sedih meski difitnah ini itu, biarkan. Apakah sakit hati? Tidak. Tetap terus berdakwah, jangan hentikan dakwah, apapun resiko dan konsekuensinya. Bersabarlah dalam dakwah ini. Bersabarlah dalam menyuarakan kebenaran agama Islam. Kita hanya bisa bersabar karena pertolongan Allah. Sabar yang seperti apa? Sabar yang tanpa batas. Sabar tanpa batas itu seperti apa? Ya tanpa batas. Kita sering mendengar sabar kuwi ana watese. Nah, itu kan kata-kata dari manusia. Sedangkan menurut Allah, kesabaran itu di sisi Allah harus tanpa batas. Tidak pernah berhenti untuk bersabar. Kalau sabar ada batasnya, niscaya tidak akan turun ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah akan membersamai hamba-hambanya yang bersabar. Ayat ini turun menjadi bukti bahwa kesabaran di sisi Allah itu tanpa batas. Sampai kapan? Ya sampai kita dipanggil pulang oleh Allah. Bersabar dalam hidup ini, bersabar menghadapi ujian-ujian iman dan takwa sampai kita dipanggil pulang oleh Allah. Karena kita menjalani hidup di dunia ini sebetulnya hanya ada dua, syukur sabar, hanya itu sudah. Lah contoh sabar tanpa batas itu bagaimana? Contohnya ketika ibu disakiti tetangganya, jangan balas dengan perbuatan menyakiti tetangganya juga. Ketika ibu dicaci maki tetangganya, jangan balas caci maki itu, tapi doakan tetangganya dengan kebaikan demi kebaikan. Ketika ada orang lain yang mengharamkan memberi ibu sesuatu, sabar tanpa batas, terima perlakuan orang itu dan beri dia sesuatu. Itu sabar tanpa batas. Ketika ada kerabat ibu yang memutuskan hubungan persaudaraan dengan ibu, sambung, ibu berusaha menyambung hubungan persaudaraan itu. Itulah sabar tanpa batas. Ketika ada yang mendolimi ibu, ibu maafkan dia. Jangan dibalas kedoliman dengan kedoliman. Kalau kita membalas kedoliman dengan kedoliman, berarti la farqa bainana, tidak ada beda kita antara kita dengan dia.
Dia berbuat zalim pada kita, kita balas dengan berbuat zalim juga. Podo wae, sama saja. Maka maafkan dan doakan, itulah bentuk kesabaran tanpa batas. Bukan terus kok membalas. Leh witekno pripun, ati kula keloro-loro. Lah salahe keloro-loro. Wong perintah Allah idfa' billati hiya ahsan, itu sabar tanpa batas. Membalas keburukan dengan kebaikan, itu bentuk sabar tanpa batas. Tidak mudah. Hanya hamba-hamba Allah yang benar-benar yakin terhadap janji Allah sajalah yang bisa bersabar tanpa batas. Kebanyakan manusia, oh ya, titenono, mutus hubungan silaturahim denganku, ora kenal kowe rapaten. Titenono, kowe nek ora gelem ngekeki sesuatu, aku luwih ora sudi meneh ngekeki kowe. Wis kesalahanmu rata ngapura, tak tagih ning akhirat. Padahal perintah Nabi kita silman qata'at wa'timan haramat wa'fu amman dzalamat. Sambung orang yang memutus hubungan silaturahim denganmu, beri orang yang mengharamkan memberi sesuatu kepadamu, maafkan orang yang mendolimimu. Perintah Allah idfa' billati hiya ahsan. Balas perbuatan buruk orang lain kepadamu dengan perbuatan baik. Itulah sabar tanpa batas. Mudah-mudahan kita semua dijadikan dan diridhai oleh Allah hambanya yang benar-benar bersabar, sehingga akan mendapat pembersamaan dari Allah. Tidak ada kenikmatan yang lebih indah daripada kenikmatan saat kita dibersamai oleh Allah dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat.